Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'u. Benar sampai situ. Wasabi'u. Wasabi'u. Yang ketujuh. An yu'akhiza. An yu'akhiza nafsahu bil wara'i wal ihtiyati fi jami'i sya'nihi wa yataharra al halala fi ta'amihi wa syarabihi wa libasihi wa maskanihi wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi liyastanira qalbahu wa yasliha liqabulil ilmi wa nurihi wa naf'i bihi wa yanbaghi lahu an yasta'milar rukhsa fi mawadi'iha indal hajati ilaiha wa wujudi sababiha fa innallaha yuhibbu an tu'tiya rukhsahu kama yuhibbu an tu'tiya azaimahu. Syarat seorang pelajar yang ketujuh ayyu akhidhu nafsahu bil wara'i wal ihtiyati, menjadikan dirinya waro itu meninggalkan hal-hal yang syubhat, yang makruh, yang masih belum jelas hukumnya, itu waro.
Kalau kita terbiasa waro, kita udah terlatih untuk menjadi seorang sufi. Sufi itu yang mubah wajib, yang makruh haram. Sufi. Yang makruh apaan? Kita mengkonsumsi apa yang makruh? Apaan? Rokok. Rokok makruh kalau kata Nahdiyin. Kalau kata Muhammadiyah mah haram. Ya, makruh yang disepakati deh. Pete, jengkol. Ya, berlebihan makan bawang. Orang yang hati-hati itu enggak mengkonsumsi itu. Waro dia. Dan dia enggak mau asal sembarangan nerima sesuatu. Itu waro. Sekalipun itu sifatnya hadiah bagi kita. Tapi bagi orang yang waro, dia jaga diri. Daripada salah, mendingan enggak diterima. Itu orang waro. Ihtiyat, hati-hati. Dia emang punya pribadi emang hati-hati banget. Dalam hal apapun. Bukan cuma makanan, tapi dari segi pakaian, dari segi minuman, dari segi tempat tinggal, dari segi pandangan. Itu hati-hati banget. Fi jami'i sya'nihi, dalam setiap keadaannya. Dalam setiap keadaannya. Dia sangat berhati-hati. Wa yataharro, dan memperhatikan al-halala, sesuatu yang halal. Fi ta'amihi wa syarabihi wa libasihi wa maskanihi. Memperhatikan kehalalan dari segi makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Tidak akan mengkonsumsi sesuatu selain yang halal. Itu waro. Ihtiyat tuh. Tapi kita kudu tahu nih hukumnya. Oh ini halal. Oh ini syubhat. Oh ini makruh. Oh ini haram. Kudu tahu tuh. Sekarang rada langka orang yang kayak gitu. Ya perlu diakui rada langka orang yang waro. Tapi waro itu bukan berarti meninggalkan dunia. Enggak ya. Enggak. Waro itu apa adanya. Tapi dia hati-hati dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Itu waro. Saya beberapa kali udah pernah cerita kisahnya Imam Syarafuddin An-Nawawi. Ketika dia disusui oleh budak ayahnya. Jadi kan zaman dulu ada budak ya. Kalau laki-laki itu abid, kalau perempuan itu amat. Nah, ayahnya Imam An-Nawawi punya budak. Ketika Imam An-Nawawi nangis, emaknya lagi di dapur, tuh Imam An-Nawawi ditetein sama budaknya. Ditetein sama budaknya. Ketahuan sama bapaknya, tuh Imam An-Nawawi langsung direbut. Jari ayahnya dimasukkan ke dalam mulutnya Imam An-Nawawi yang masih bayi, yang masih nyusu. Supaya apa? Supaya susu yang udah disedot sama Imam An-Nawawi bisa dimuntahin lagi. Kenapa begitu? Ayahnya enggak mau Nawawi kecil mengkonsumsi sesuatu yang bukan haknya. Meskipun itu amat, meskipun itu budak milik ayahnya sendiri. Sah untuk dinikahi oleh ayahnya. Mau diapain juga terserah. Tapi enggak mau. Karena ayahnya Imam An-Nawawi berpendapat yang lebih afdol adalah susu ibu kandungnya. Bukan pembantunya. Beda lagi kalau ada ibu sepersusuan. Itu beda cerita. Dikeluarin. Sangat hati-hati. Akhirnya apa? Imam An-Nawawi tumbuh besar menjadi seorang ulama. Bahkan kalau cerita lebih lengkapnya sampai udah besar, Imam An-Nawawi ini ada yang bilang al-uzab. Ulama yang bujang, enggak menikah sampai akhir hayat. Tapi riwayat ini masih diperdebatkan karena beliau punya isim kunyah yang bernama Abu Zakaria. Bapaknya Zakaria. Kalau punya kunyah kayak gitu berarti kan dia punya anak. Jadi masih ada perdebatan. Tapi masyhurnya emang Imam An-Nawawi kagak nikah. Nah, selama Imam An-Nawawi ayahnya masih hidup, selama itu pula Imam An-Nawawi makan, minum, jajan, tempat tinggal, pakaian semuanya ditanggung sama ayahnya sendiri. Jadi ayahnya tahu
Saya bukan ulama besar, saya bukan kiai, saya bukan orang alim, tapi saya pengen punya anak alim. Maka saya harus mencari segala sesuatu yang halal agar bisa dikonsumsi oleh anak saya. Jadi enggak semua bapaknya ulama itu adalah ulama juga, enggak. Imam Ghazali punya abah itu tukang wol. Tukang wol, bukan ulama. Imam Haramain punya bapak bukan ulama. Tapi anaknya Imam Ghazali jadi ulama gak seterkenal bapaknya. Imam Ghazali ulama, punya anak namanya Hamid, tapi gak seterkenal bapaknya. Jadi enggak melulu kayak begitu. Nah, kasusnya Imam An-Nawawi, bapaknya bukan ulama. Pengen punya anak ulama, maka dijaga semuanya tuh. Dibekelin, udah gede, udah seumuran kita tetap dibekelin. Bahkan ketika beliau mengarang kitab At-Tibyan di Maghrib, di Maroko, itu duit masih dikirimin. Masih dikirimin. Kagak mau bapaknya ngelihat An-Nawawi makan sesuatu yang haram, yang makruh, yang syubhat, kagak mau. Masih dibekelin tuh. Tapi bapaknya juga hebat, nyari uangnya dari yang halal gitu. Makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal, wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi, dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pelajar. Jadi kita kudu hati-hati. Selain makan, minum, baju, tempat tinggal, apapun itu kita harus ihtiyat, harus warok. Hati-hati, pilih-pilih. Hati-hati. Kita kan kalau kita selalu aja, sendal gosop, tahu gosop ya? Make punya orang, gosop tuh. Cuek aja. Padahal mondok, tapi di pondok malah suka gosop. Ya enggak, Hadi? Di pondok kalau hal gosop menggosop udah biasa. Gosop itu ngambil sesuatu tanpa izin. Itu gosop namanya. Nah kalau di pondok daripada nyeker mendingan gue ngegosop sendal orang. Itu nggak ada ihtiyatnya tuh. Kagak ada waroknya. Nggak boleh padahal. Ya. Kita suka ngambil sesuatu tanpa izin kadang. Tuh nggak ada hati-hatinya tuh. Nauzubillah tuh. Bebaik dah. Dari sekarang ayo kita jaga. Kenapa sih kita kudu hati-hati dalam segala sesuatu? Liyastani rokolbah. Biar si pelajar itu hatinya terang. Hatinya bercahaya. Hatinya indah, hatinya lapang. Ya gimana kagak lapang setiap mengkonsumsi sesuatu yang halal. Sebaliknya, semakin kita sering makan yang haram, maka semakin hitam hati kita, semakin keras hati kita. Konsumsi yang halal. Insya Allah hati bakalan tenang, bakalan terang. Konsumsi dah tuh. Kita ini kan kadang kalau mengkonsumsi segala sesuatu nggak perlu pakai nanya lagi hukumnya apa ya. Ya karena kita udah menganggap segala sesuatu halal. Kayak beberapa pertemuan yang kita singgung, kita kan nggak tahu tuh tukang precikan ketika menyembelih ayamnya pakai bismillah apa enggak, pakai takbir apa enggak, ya kan? Kita udah nggak ada ihtiyatnya tuh. Kita modalnya husnuzon. Kan udah beda. Kalau zaman dulu nggak begitu ceritanya. Gue beli ayam sendiri, gue sembelih sendiri, gue masak sendiri. Tuh. Ya mau gimana? Apakah ini tuntutan zaman? Bisa dijadiin alasan, bisa juga enggak. Allahu alam dah tuh. Termasuk kita ini yang lagi ngomong di depan begitu juga. Udah husnuzan aja dah. Yang penting gue lagi makan baca bismillah aja. Selesai gitu ya. Yang penting gue tahu ayam itu halal buat dikonsumsi. Selesai urusan. Mau gimana, susah. Makan sate kayak kita kagak tahu tuh daging sate. Ketika disembelihnya tuh kambing udah baca bismillah apa belum, takbir apa kagak, ngadep kiblat apa kagak, kan kagak tahu. Ya udah, nikmatin aja udah. Emang begini adanya. Beda, ya. Wa yasliha liqabulil ilmi wa nurihi wa naf'i bihi. Kalau misalnya kita waro, kita itu gampang. Kita tuh pantas buat nerima ilmu, kita bisa pantas nerima mana-mana ilmu, kita bisa pantas buat nerima manfaat dari sebuah ilmu. Gitu ya. Manfaat dah. Orang-orang yang kitabnya kita pelajari, orang-orang yang kita sering dengar kisah kealimannya, karomahnya, maunahnya, barokahnya, adalah orang-orang yang punya ilmu bermanfaat. Enggak mungkin enggak. Ya. Kita kalau ngedengar ceritanya Imam Asy-Syafi'i, ngedengar ceritanya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan,
Pokoknya para imam-imam besar, para ulama-ulama, itu kenapa begitu masyhur karomahnya? Ya karena emang manfaat ilmunya. Kenapa sih ilmunya bisa manfaat? Ya karena dia waro. Kan gampang kayak gitu rumusnya. Karena dia waro. Kalau dia kagak waro, kita kagak bakal pernah dengar nama-nama beliau. Kan gitu. Banyak orang pintar, banyak. Tapi kita kagak kenal semua. Kenapa? Karena mereka nggak waro. Sebaliknya para alim ulama, imam-imam kita, guru-guru kita itu masyhur karena beliau-beliau itu adalah orang yang waro, ihtiyat dalam setiap langkahnya. Dan itu patut kita tiru, patut kita tiru. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Yang penting jangan serampangan. Wa yambaghi lahu ayastakmila rukhsa fi mawadi'iha. Kata Mbah Hasyim Asy'ari, seorang pelajar itu harusnya menggunakan kemudahan fi mawadi'iha. Dalam setiap keadaannya. Mawadi itu kan tempat. Di setiap tempatnya, dalam setiap keadaannya. Pakai aja rukhsah. Nah ini kan ketemu jawabannya. Indal hajati ilaiha. Kalau kita punya hajat, punya kebutuhan ilaiha. Kepada makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Pakai aja rukhsah. Kemudahan. Ya kan rukhsah banyak. Sholat aja ada rukhsahnya. Ada nggak rukhsahnya? Ada. Sholat ada rukhsah. Jangankan sholat. Puasa ada rukhsahnya. Ada. Lagi sakit, lagi jadi musafir, kan ada rukhsahnya. Sholat begitu juga, ada rukhsahnya. Bahkan pergi haji aja ada rukhsahnya. Ada yang namanya bayar dam, bayar denda. Kalau hajinya haji tamatu, tuh. Setiap ibadah ada rukhsahnya. Kurang rahman apa Allah? Kurang rahim apa coba? Makanya kata Mbak Hasyim Asy'ari, kalau jadi pelajar gunain tuh rukhsah dalam setiap keadaan. Contohnya apa? Kayak tadi kita kagak tahu tuh konsumsi chicken, sate. Pakai rukhsah, husnuzon aja. Bukannya ngegampangin hukum, bukan. Kunciannya ini ada tuh. Wa wujudi sababiha, dan emang ada sebabnya. Kenapa kita menggunakan rukhsah? Orang kita kagak tahu kan, ada sebabnya. Bukan serampangan ya. Kalau ihtiyat itu benar-benar hati-hati, bukan serampangan, bukan. Bahkan ditegesin, fa innallaha yuhibbu an tu'tiya rukhsah. Allah itu demen kalau ada orang yang menggunakan rukhsahnya, keringanannya. Kama yuhibbu an tu'tiya azaima. Sebagaimana Allah menyukai seorang hamba yang menjalankan ketetapannya. Allah udah menetapkan sholat wajib, puasa wajib, birrul walidain wajib, belajar wajib. Allah udah tetepin tuh. Ada hamba yang laksanin itu semua. Allah demen. Nah Allah sediain rukhsah. Allah sediain rukhsah. Kita pakai, kita gunain. Allah demen kayak gitu. Allah demen yang kayak gitu. Gak masalah, pakai aja rukhsah yang sudah Allah sediakan. Bahkan Nabi ngajarin, kita kalau lagi makan lupa baca doa. Akhirnya kan ada tuh opsi kedua doanya. Bismillahi awalihi wa akhirihi. Harusnya Allahumma barik lana. Tapi udah langsung makan nih saking laparnya. Di tengah-tengah lupa, oh gue belum baca doa. Ada doa lainnya. Nggak masalah. Apa? Sholat. Sholat kalau nggak apal subhana rabbiyal a'la, baca aja wirid yang lain. Mau baca subhanallah doang kek, itidal nggak apal, baca tasbih doang, nggak masalah. Selalu ada rukhsah. Tuh Allah tuh, Rahman Rahimnya kelihatan banget di situ. Yang penting kata Allah jalanin semua perintahnya, selesai urusan. Tuh pelajar gitu tuh. Ihtiyat, hati-hati, waro, jalanin ketentuan Allah. Ntar hatinya bakal terang. Ntar dia bakal bisa ngambil manfaat dari ilmu yang dia pelajari. Dia bakal paham. Jadi kalau yang nanya-nanya, Bang Haji pengen futuh gimana sih? Mungkin ini jawabannya. Nggak usah ribet-ribet banget. Nih, futuh. Tapi kalau mau makin cepat, makin kencang, ya tambah ada wiridan-wiridannya. Ada. Ya. Wasaminu. Yang kedelapan. Ayyuqallila isti'malat
isti'malal mataimi ayyuqallila isti'malal mataimi allati hiya min asbabil baladati wa fil hawasi kattufahil khamidi wal baqolai wa syurbil khalli wa kazalika ma yuksiru aksaro yuksiru ma yuksiru istimaluhu albulgoma almublida lizihni wal muskilu lil badani kakasrotil albani wassamaki wa ashbaha zalika wayan bagi an yajtaniba ma yurisun nisyana bil khosiyati ka'akli asari suril fa'ri wa qiraatil lauhi la ala shawab itu lauhi enggak ada alifnya sebelum ha wa qiraatil lauhil kuburi wat dukhuli baina jamalaini makturaini wa ilqail qamali hayyan wa ilqail qamali hayyan. Nah, ini perhatiin nih, ini yang bikin kita jadi lupa sama pelajaran nih. Yang ke-8. Ayyuqallila isti'malal mataim. Mempersedikit, ngedikitin makan. Allati hiya min asbabil baladah. Yang mana kalau banyak makan itu salah satu sebab orang menjadi bodoh. Makin banyak makan, makin bodoh. Tapi ini ada alasannya. Wadok fil hawasi dan bisa melemahkan panca indera. Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan lidah. Itu bisa dilemahin gara-gara banyak makan.
Makanan apa yang menjadi penyebab kita jadi bodoh dan tumpulnya panca indera? Nih, katufahil khomidi. Kayak makan apel asem. Tufah itu apel. Khomid itu asem. Apel yang asem. Sebentar. Keterampilan belum ada perencanaannya. Ya, satu, apel yang asem. Nah ini saya nggak tahu alasannya. Wal bakola. Itu sayur kacang artinya. Sayur kacang. Kita biasa makan sayur kacang nggak sih? Hah? Enggak, itu mah ada itu karena ada kacangnya aja. Sayur kacang ada ya. Yang kacang doang tuh. Apa ya? Bukan kacang panjang, kacang tanah. Ada sayurnya nggak sih? Ya kalau di sayur asam memang suka ada kacang. Pokoknya sayur kacang nih, pokoknya nih. Bakola itu sayur kacang. Ya. Ya kan kalau di sop terus di sayur asam emang suka ada kacang ya. Yang ada. Oh, kayak gitu mungkin. Iya, mungkin tuh. Nah, tapi secara ilmiahnya kita sendiri belum tahu emangnya bikin bikin otak tumpul apa enggak tuh kacang. Kurang tahu dah tuh. Oke, terus yang ketiga syurbil khalli, minum cuka. Ya kan tadi apel asem, cuka kan asem ya. Berarti kayaknya sesuatu yang asem-asem itu bisa bikin otak tumpul. Mungkin ya. Hah? Ya secukupnya aja, jangan asem-asem banget. Ya, tuh minum cuka. Wa kazalika begitu juga mayuk siru istimalul bulgom. Ada sesuatu yang bikin banyak bulgom. Bulgom itu lendir. Al mublida yang bikin tumpul lizihni buat akal. Wal muskil lil badani dan bikin berat badan. Seperti apa nih yang bikin banyak lendir di otak dan bikin badan tambah berat? Kakas rotil albani, kebanyakan minum susu. Laban, kebanyakan minum susu, wasamaki dan mengkonsumsi ikan. Wa ashbaha zalika dan selain itu. Nah, sekarang ini di luar konteks pembahasan Bahasim Asy'ari ya. Saya kagak mau dianggap ngelawan sama apa yang menjadi dauhnya Mbah Hashim. Yang kita tahu selama ini, minum susu itu bagus. Makan ikan itu bagus. Sejauh ini yang kita tahu. Ini di luar konteks Mbah Hashim nih ya. Gue kagak berani nih. Bukannya ngelawan Mbah Hashim. Berarti harus ada penelitian nih. Kenapa minum susu dan makan ikan kalau berlebihan itu bikin otak tumpul? Ya, harus ada tuh. Ya kalau sesuatu berlebihan udah pastilah, udah jelas itu haram, nggak boleh. Tapi ini susu dan ikan. Apakah karena terlalu banyak itu emang benar bisa bikin tumpul? Itu kita belum tahu, kita belum tahu. Tapi nanti harus dicari tahu tuh. Wama asbaha zalik dan selain itu. Ya. Jadi susu ikan. Tapi itu baik, itu baik. Secara ilmiah makan ikan, minum susu itu bagus. 4 sehat 5 sempurna. Tapi susunya susu apa kan gak dijelasin, gak tahu juga nih. Ikannya ikan apa juga kita nggak tahu.
Wayan bagi ayajtaniba mayurisun nisyan. Dan juga kita harus menjauhi segala sesuatu yang bisa mewarisi lupa. Bikin pelupa. Bil khosiyati secara khusus. Ini harus jadi perhatian secara khusus. Ini unik nih. Apaan sih makanan yang bikin kita suka lupa? Ka'akli asari suril fa'ri. Makan bekas gigitan tikus. Akli makan, asar bekas tapak. Suri itu gigitan, al-fa'ri itu tikus. Makan bekas gigitan tikus. Kayak bebay ini di rumah. Kalau naruh makanan di dapur ada bekas gigitan. Apakah itu bekas gigitan tikus atau bukan nggak tahu. Bebay ada tuh. Bek. Tuh. Bekas gigitan tikus. Ya. Kita nggak tahu tuh kadang tuh main makan aja, bebay. Iya, mau dapur udah berantakan aja. Mana bangun tidur lapar lagi. Itu satu, bekas gigitan tikus. Yang kedua, qiraatul lauhil kubur. Suka baca papan kubur. Papan nisan. Batu nisan. Itu bisa mewarisi lupa tuh. Ya. Jadi kalau dikubur jangan terlalu rajin baca papan nisan. Ya, jangan terlalu rajin. Itu bisa mewarisi lupa. Bye-bye. Nah, ini yang jarang di kita nih. Dukhuli baina jamalaini makturoini. Masuk di antara dua onta yang lagi jalan, yang lagi ditarik. Ya mungkin orang dulu nih ya, ada onta dua kiri kanan. Kita di tengah-tengahnya nih. Ini onta lagi ditarik, lagi dikendarain. Itu jangan di situ. Bisa mewarisi lupa. Enggak tahu nih ya adatnya orang Arab mungkin ketika Mbah Hasim belajar di sana. Jadi kalau ada onta dua lagi ditarik, kita jangan di tengah-tengahnya dah tuh. Jangan suka ngikutin jalan di tengahnya. Atau mungkin binatang yang lain juga, kebo, kuda atau apapun itu. Jangan suka di tengah-tengahnya. Nggak baik. Nah ini nih, mungkin kejadian. Ilko malihayan. Ilko itu sih sebenarnya ngelempar. Ini ngejatohin kutu dalam keadaan hidup. Ada korelasinya nggak nih? Bisa bikin lupa. Ilko malihayan. Menjatuhkan kutu dalam keadaan hidup. Kagak langsung dimatiin. Itu bisa mewarisi lupa. Kita jarang dengar yang kayak gini ya. Jarang dengar nih. Tapi babaya tuh. Apalagi emak-emak tuh bilangin. Kalau sambil gosip, sambil nyari kutu tuh kan. Sore-sore bejejer, baris. Nyari kutu itu langsung matiin tuh. Jangan langsung dibuang gitu aja, matiin. Ya. Itu bisa mewarisi lupa. Dah, terakhir. Atasiu. Karena al-asyiru itu cuman kesimpulannya. Atasiu ayyuqallila naumahu. Ayyuqallila naumahu. Ma lam yalhaqhu. Ma lam yalhaqhu. Dororun fi badanihi wazihnihi. Wala yazida fi naumihi. Wala yazida fi naumihi fil yaumi wal lailati. Ala samani sa'atin. Ala samani sa'atin wa huwa sulusuz zamani. Fa in ihtamala
halahu aqallu minha fa'ala fa'ala koma wala ba'sa an yariha nafsahu wa qalbahu wa zihnahu wa basarahu iza kullu syai'in min zalika wa dha'ufa bitanazzuhin wa tafarruhin fil mutanazzihati bihaisu ya'udu ila halihi wala yadi'u alaihi. Titik. Nah, yang terakhir, ayyuqallila naumahu, jangan banyak tidur. Ya. Jangan banyak tidur. Ayyuqallila naumahu. Malam yalhaqhu, selama tidak menimbulkan dororun akan bahaya fi badanihi wa zihnihi, untuk badan dan akalnya. Jangan banyak tidur. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya nih kata Mbak Hasim. Wala yazida fi naumihi, jangan menambahkan waktu tidurnya fil yaumi wal lailati, sehari semalam, ala samani saatin, lebih dari 8 jam. Wahua, yang mana 8 jam itu sulusu zamani, sepertiga dalam sehari. Sehari ada berapa jam? 24. 24 bagi 3, 8. Berarti 8 jam itu sepertiganya dalam satu hari. Jangan tidur lebih dari 8 jam. Ya. Kalau tidur lebih dari 8 jam berarti ya, jangan lebih dari 8 jam. Kita kadang kalau disuruh tidur dulu polanya suruh 10 jam. Tuh ngaco tuh yang kayak gitu tuh. Malam suruh tidur jam 9, bangun jam 5. Siang kudu tidur lagi. Ya, itu tuh pola kacau tuh yang kayak gitu. Itu bukan bikin sehat, bikin bodoh. Bikin bodoh, nggak boleh. Pelajar itu kalau tidur 2 jam sehari semalam. Bisa. Pelajar kalau tidur itu sehari semalam cukup 2 jam. Kan kemarin udah dikasih rumusnya, ya. Kalau malam buat muzakarah sama mutolaah, tuh, qiyamul lail. Kan udah dikasih rumusnya kemarin tuh yang keberapa itu. Sedikitin tidurnya, jangan banyak tidur. Gimana tidurnya sih sebentar tapi sering. Iya bener, tidurnya sebentar tapi sering. Misalkan gitu, iya. Sekarang tidur, ntar jam 10 bangun. Jam 1 tidur lagi, bangun lagi jam 3. Subuh bangun lagi, habis subuh tidur lagi. Gitu terus. Tidurnya sebentar, tapi sering. Ya kagak baik juga. Kagak baik juga ya. Jadi kalau pola tidur itu nggak boleh lebih dari 8 jam. Lebih dari 8 jam itu udah berarti melebihi dari sepertiganya hari.
Itu udah nggak bagus sebenarnya tidur 8 jam itu, nggak bagus. Ya. Kalau orang-orang zaman dulu kan tidurnya sedikit. Sedikit orang zaman dulu tidurnya, 2 jam. Kalau siang tidurnya itu qailulah, tidur siangnya itu. Sebelum zuhur dia tidur, azan zuhur bangun. Sebelum zuhur tidur, bangun mau maghrib. Ya Allah. Belajar mat. Nih, entar kalau puasa jangan begitu. Ya, kalau puasa nih biasanya sampai sahur kagak tidur. Habis subuh dia tidur, bangun jam 5 sore. Enak banget tuh ya orang kayak indah banget hidupnya ya Allah. Jangan gitu, nggak boleh. Ya, mau begadang silahkan, boleh. Begadang silahkan selama manfaat. Tapi tidur siangnya jangan balas dendam. Jangan balas dendam. Nggak baik kayak gitu. Kayak kita tadi tidur jam 3 ngerjain rapot, subuh dibangunin, sholat syuruk, tidur lagi setengah 7, bangun-bangun jam 9 tuh tadi tuh. Tidurnya sebentar-sebentar tapi sering jam 3 sampai subuh, setengah 7 sampai jam 9. Emang begitu polanya. Salah. Ya harusnya abis syuruk jangan tidur. Tidur-tidur entar abis sholat duha, tuh pola yang benar. Jadi tidur nih bapak nih. Ya, apalagi kita yang ya apa namanya punya kegiatan. Tuh kalau misalnya kurang tidur kan puyeng ya, kelayangan, bawa motor kagak konsen, kerja kagak konsen, nguap mulu itu nggak bagus tuh kayak gitu. Fa'in ihtamala. Tapi kalau memungkinkan keadaannya aqallu minha, tidur kurang dari 8 jam fa'ala maka lakukan. Kalau memungkinkan tidur kurang dari 8 jam fa'ala maka lakukan. Wala ba'sa kata Mazhab Asy'ari enggak apa-apa. La ba'sa enggak apa-apa. Ayyariha nafsahu wa qalbahu wa zihnahu. Mengistirahatkan badannya, hatinya, pikirannya itu enggak apa-apa diistirahatin. Dengan cara apa? Wa basarahu dan penglihatannya. Itu enggak apa-apa. Idza kullu syai'in min dzalika wa dhaufa. Kalau semuanya itu udah bikin kita jadi lemah. Badan udah capek, otak udah capek, hati udah capek, pandangan udah capek, itu diistirahatin gak apa-apa. Dengan apa sih? Bitanazuhin, refreshing. Tanazuh itu kan suci ya. Maksudnya bukan suci nih, refreshing. Refreshing gak apa-apa. Watafarruhin, bersenang-senang gak apa-apa. Boleh. Fil munazzihati, di tempat rekreasi itu boleh ternyata la ba'sa, tapi dengan catatan ya'udu ila halihi, dia harus kembali lagi kepada aktivitasnya. Wala yadi'u alaihi, jangan menyia-nyiakan waktunya. Ini udah dikasih libur, kebablasan pengen libur terus. Pengen istirahat, kebablasan istirahat terus, nggak boleh. Kita nih capek nih kerja, ngaji, belajar. Sekali-kali refreshing pengen ke puncak, boleh. 2 hari 1 malam. Jangan kayak Opik. Opik kalau istirahat libur parah tuh. Libur ngaji nih ke Jawa sebulan. Kagak nongol-nongol lagi orang. Oh parah tuh ya, kayak gitu tuh. Ya, nggak bercanda. Tapi kan dia liburannya sambil ziarah. Ziarah di sono. Lagi belajar jadi wali kan di sana. Nggak apa-apa, bercanda. Itu kalau sebulan liburan ya itu nggak baik tuh. Kalau cuman 2 hari 1 malam nggak apa-apa ya. Kalaupun emang pengen liburan kayak Opik sebulan, ya itu sisipin ziarah. Kemana aja kan nyampe deh, Solo nyampe, Malang nyampe gitu. Pulang-pulang kita cium tangan sama dia, kan udah luar biasa. Nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa. Istirahat, nggak apa-apa yang kayak gitu. Boleh. Kayak kita tuh setahun tuh ngaji. Kemarin istirahat ke puncak, boleh kayak gitu. 2 hari 1 malam, nggak apa-apa. Ya, buat mengistirahatkan badan, hati, pikiran, dan juga pandangan. Boleh yang kayak gitu. Gimana kalau tiap minggu? Ya kalau emang capek banget belajarnya, capek banget kerjanya nggak apa-apa. Tiap minggu refreshing. Hari Minggu tuh refreshing, jalan-jalan, boleh. Asal dokunya mendukung, ya enggak? Duit kagak ada malah ngeluh.
Jangan, nggak apa-apa, ada duit, jalan-jalan, silakan, nggak masalah. Nih di sini berarti Mbah Hasyim Asy'ari ngajarin kalau jadi orang jangan kolot banget, jangan kaku banget. Tadi ada masalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal ada rukhsah, pakai rukhsahnya. Kalau belajar capek, ngantuk, lelah, jalan-jalan. Mbah Hasyim Asy'ari mah fleksibel, santai. Makanya nurun ke jamaah NU. Orang NU kan nyantai banget, nyantai banget. Sebelum tahlil ngerokok dulu. Habis tahlil dia ngerokok, dia ngopi. Ada rukhsah tuh dipakai tuh. Emang bener-bener diamalin. Murid-muridnya Mbah Hasyim tuh, luar biasa. Sebelum ngaji ngerokok. Habis ngaji dia ngerokok lagi. Tuh. Sampai lagi boker juga dia ngerokok. Santai, nggak kaku Mbah Hasyim Asy'ari tuh. Santri-santri Jombang diajak jalan-jalan biasa ke Madura, ke Surabaya, diajakin. Nggak masalah. Wisata ziarah. Emang programnya mana? Orang NU. Coba cari orang luar dah. Ada nggak kayak gitu? Wisata ziarah. Jarang, jarang. Orang kita mah santai. Saking santainya, kebanyakan pakai rukhsah. Tuh. Saking santainya. Kebanyakan pakai rukhsah. Saking santainya. Beneran. Jadi emang jangan kaku lah, biar santai aja. Kan kita punya punya tetangga itu kan kaku banget ya. Ngaji kayak gini bid'ah. Kaku itu. Ngelakuin ini bid'ah, make ini bid'ah, bid'ah mulu dalam otaknya. Iya, bikin pegel hati ya. Capek sendiri akhirnya. Udah teriak-teriak, bid'ah, bid'ah. Kita mah ketawa-tawa aja. Lihat Mbah Hasyim Asy'ari. Capek ngaji, liburan. Nggak punya baju yang cakep, rukhsah udah pakai punya siapa aja. Nggak punya makanan, udah makan bareng sama teman. Santai. Ngaji mulu ya, ya udah nak pulang, istirahat, tidur, tuh santai. Orang kita cuman makin kesini makin nyantai. Kebablasan nyantainya. Tuh, kan puyeng jadinya kita ya. Saking santainya. Saking santainya tuh. Saking santainya. Ya, jangan gitu banget dah. Allahu a'lamu bishawab wa ilahi marji'. Tahun baru mau ngapain? Rukhsah. Liburan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mau ngapain? Nanya doang. Nanya doang. Rukhsah. Nggak apa-apa. Karena kita udah punya dalil, Gilang. Ngapain tahun baruan? Rukhsah. Enggak, bohong. Jangan diamalin kayak gitu. Enak aja. Ya. Nah, ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihil kiram syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal khulafai rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum wa am baqiyati sahabati Rasulillahi minal ansori wal muhajirin wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa syuhada'i wal auliya'i was salihin wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlasin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi ajma'in wa jami'il malaikatil muqarrabina wal qarabiyyin khususon ibadikal fuqara ila rahmatik. Almarhum almarhum
almarhumah Haja Rahimah, almarhumah Haja Safurah, almarhumah Haja Lutfia binti Haji Hamzah, almarhum wa usulihim wa furu'ihim wa dawil huquqi alaihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.